Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini seharusnya dari Mazmur nomor 53. Tapi setelah saya pelajari Mazmur ini sangat mirip dengan Mazmur 14. Hanya ada tambahan sedikit di sana. Karena itu penting bagi kita untuk membuka kembali channel YouTube kita di Mazmur 14. Siapapun yang menyampaikan, it's okay. Nah saudara, karena kemiripan itulah saya mengambil keputusan hari ini melanjutkan Mazmur nomor 52. Ketika kita membaca Mazmur 52, kita harus tahu latar belakangnya saudara. Itu harus di dalam belajar Alkitab, kita membiasakan menggalinya untuk latar belakangnya. Supaya apa? Membentuk pola pikir kita ketika kita menerima informasi, ketika kita ada masalah atau kita dicurhati, selalu menggali latar belakangnya, tidak moro-moro. Nah ini saudara ya, latar belakangnya dicatat di dalam 1 Samuel 22. Saya akan membacakan bagi saudara supaya jelas. Oh ternyata ini loh yang melatar belakangi peristiwanya. Lalu Daud itu curhat kepada Allah di dalam Mazmur nomor 52. Kisah yang dicatat begini saudara, 1 Samuel 22. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Melarikan diri dari Raja Saul karena memang diburu saudara. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar piutang, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang, banyak sekali saudara. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, saking parah sekali dikejar sampai menitipkan orang tuanya ke raja Moab. Dia berkata begini, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Sampai sebegitunya saudara. Setelah diantarkan, lalu seorang nabi namanya Gad berkata begini, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Orang tuanya dititipkan, dia disuruh pulang ke Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Nah ini mulai peristiwanya. Orang tuanya dititipkan, dia tidak boleh tinggal di Moab, disuruh pulang ke Yehuda karena ada pesan dari seorang nabi yang bernama Gad. Dia pulang masuk ke hutan Keret. Apa yang terjadi? Hal itu didengar oleh Saul. Nah ini saudara, suruh pulang tapi didengar oleh Saul. Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya, terdeteksi. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombak di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Sangat mengerikan. Suruh pulang, ternyata terdeteksi saudara. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin. Mengapa ngomong orang Benyamin? Karena Saul ini berasal dari suku Benyamin dan kebanyakan orang Benyamin ikut membenci Daud. Ada orang-orang yang dipilih ikut berseteru dengan Daud, menjadikan Daud sebagai musuhnya. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, ini karena Saul, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini? Nah ini Saul ngomong kepada orang-orang Benyamin. Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob
kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya, juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Setelah peristiwa itu saudara, dia dengar kabar dari Doeg, dipanggilnya si Imam Ahimelek ini. Setelah dipanggil, lalu si imam ini menjawab begini. Ketika dituduh untuk melawan Saul, bersepakat. Ahimelek menjawab begini, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu? Ini kata Ahimelek. Bukankah ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia? Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Menjawab begitu, Saul jadi emosi, Saul marah, lalu dia berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Keputusan orang jahat itu begitu saudara, ketika tidak menyenangkan hatinya. Lalu dikatakan begini, lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu, sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja itu tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Tidak menyerah. Saul berkata begini, lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau, paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan, dan juga penduduk Nob, kota imam itu. Dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, domba, dibunuh semua dengan mata pedang. Tapi ada seorang yang luput, yaitu seorang anak Ahimelek namanya Abiatar. Sangat luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika Daud mengerti hal itu, di ayat 22 mengatakan begini, berkatalah Daud kepada Abiatar yang luput tadi, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Itu latar belakangnya saudara. Kisahnya ketika Daud mencurahkan isi hatinya di dalam Mazmur nomor 52 ini. Ada dua sikap Daud. Sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, sebagai orang yang diurapi oleh Allah, dia mengaku bertanggung jawab atas peristiwa itu. Akulah sebab utama dari kematian seluruh keluargamu. Walaupun sebenarnya saudara bisa diterangkan Doeg itu, orang yang melapor itu, seperti para imam ini seperti tuan yang memelihara seekor anak singa. Tuan yang memelihara seekor anak singa, yang dimanjakan, yang disayang. Doeg ini orang Edom saudara, yang seharusnya tidak punya hak untuk melayani Allah dalam kemah sucinya, tidak punya hak untuk mempersembahkan korban, tidak punya hak berada di antara para pelayan-pelayan Tuhan, yaitu para imam, tidak punya hak. Tapi karena Saul mengangkat dia sebagai pengawas para gembala-gembalanya, pengawas gembala-gembala yang menggembalakan domba-domba untuk korban dari Saul, maka ia punya akses dekat dengan para imam yang mempersembahkan korban bakaran. Tapi apa yang terjadi? Anak singa ini menerkam tuannya. Anak singa ini mencabik-cabik tuannya. Ternyata hak istimewa itu tidak membuat dia lebih baik. Imam yang berjumlah 85 orang itu tewas semua, dieksekusi olehnya. Singa tetaplah singa, hanya menunggu waktu untuk menerkam dan mencabik. Doeg tidak pernah berubah menjadi seekor domba.
Bukan hanya pengakuan, tetapi Daud juga berkata kepada Abiatar, "Tinggallah padaku, jangan takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Tinggallah engkau di dekatku, karena engkau aman." Saudara, ini tanggung jawab, tidak cuci tangan. Daud bertanggung jawab penuh atas insiden itu. Orang benar, orang yang dicintai Tuhan, tetap akan bertanggung jawab. Bukan merekayasa supaya lepas tanggung jawab, tidak. Ini yang Tuhan ajarkan melalui pribadi Daud. Lalu sebenarnya kita masuk di dalam Mazmur yang ke-52. Apa sih ungkapan isi hati Daud? Karena 85 orang imam dieksekusi secara kejam, bahkan penduduk Nob dibinasakan secara kejam, termasuk binatang-binatangnya. Saudara-saudara, inilah curahan hati Daud terhadap orang yang jahat. Khususnya ini mengenai Saul ya. Khususnya ini mengenai Saul. Saul yang begitu jahat, Saul yang begitu luar biasa, bahkan ya berhubungan sampai mempengaruhi Doeg seperti itu. Yang pertama saudara, pertanggungan jawab atas dirinya dengan mengatakan, "Siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku." Sebenarnya ajaran ini berasal dari Allah. Allah sendiri berkata, "Siapa yang menjamah kamu, ia juga menjamah biji mataku." Jadi klop, lengkap, dia lakukan, dia praktekkan ketika dia berhadapan dengan sesamanya. Siapa yang menjamah kamu, menjamah biji mata Allah. Tuhan bertanggung jawab, termasuk ketika Daud mengalami peristiwa ini. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia ingin mencabut nyawaku. Biarlah kita belajar menjadi orang benar dalam praktek kita sehari-hari. Sekalipun terlalu banyak orang-orang yang mungkin membenci, memusuhi, menjadikan kita lawan. Yang kedua saudara, kita tidak pernah menemukan dalam bagian ini rencana Daud untuk membalas dendam. Tidak ada sama sekali. Tidak ada bahwa Daud harus menghukum si Doeg, ini khususnya Doeg ya saudara dalam hal ini, tidak ada sama sekali. Tetapi Daud itu percaya akan penghakiman Allah. Ia percaya akan janji Allah. Ayat 7 dikatakan begini, "Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau di dalam negeri orang-orang hidup." Artinya apa? Hak istimewanya Doeg ini dicabut. Karena apa? Ia tetap adalah orang jahat, tidak pernah berubah sekalipun kumpulannya ada dengan para imam. Kemudian yang kedua, Daud tidak pernah memikirkan untuk membalas karena ia tahu pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bukan tangan Daud yang membunuh atau menghukum Doeg, tapi Tuhan sendiri yang akan mencabut orang ini dari hak istimewanya. Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat peristiwa Doeg yang mengeksekusi para imam ini yang sangat jahat. Memang Daud bertanggung jawab, tapi apa yang Tuhan mau ajarkan? Begini saudara, yang pertama ketika seorang bentara tadi di dekat Raja Saul diperintahkan untuk mengeksekusi para imam, ia tidak bersedia, ia menolak. Lalu karena penolakannya langsung menunjuk Doeg. Itu bukan otomatis loh saudara. Oh karena tidak ada yang lain maka ini tak tunjuk. Bukan begitu. Bukan. Ini karena sekali lagi ada hubungannya dengan apa yang dipelajari oleh Saul. Sementara Doeg sendiri begitu dengar langsung mengeksekusi. Artinya apa? Dia memang tidak punya belas kasihan sekalipun hari-harinya adalah berkumpul dengan para imam. Ya, yang saya gambarkan seperti singa yang setelah dewasa menerkam mencapik para tuannya. Alasan apa Saul memerintahkan Doeg ini untuk mengeksekusi? Ternyata alasan Saul itu adalah alasan yang ada di dalam kitab Taurat yang ditulis begini, "Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia," pembunuh atau terdakwa. Kemudian seluruh rakyat, "Demikianlah harus kau hapuskan niat jahat itu di tengah-tengah." Nah, itu landasannya. Tetapi kita tidak boleh berpikir cuma satu ayat. Itu berbahaya saudara. Membaca satu ayat itu berbahaya. Sama seperti Saul, dia mengingat tapi dia sebagian yang dia baca. Apakah berarti Doeg ini dibenarkan karena sudah mengeksekusi? Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak dibenarkan. Kenapa? Karena perintah saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Ini kasus kejahatan, kasus perbuatan makar. Sementara kasusnya Daud bukan kejahatan.
kesepakatan. Tapi karena kebencian dari pihak Saul, Daud tidak pernah membenci, tidak pernah menempatkan Saul sebagai lawan, tidak pernah. Tapi firman hukum digunakan untuk membenarkan diri. Nah, ini yang berbahaya. Selain itu saudara, memang Doeg ini adalah saksi mata. Ia tahu kebenaran, dia tahu faktanya. Tapi yang disampaikan kepada Saul hanya sebagian. Tahu kebenaran, tapi sebagian. Kebenaran yang disampaikan sebagian sama dengan tipu daya. Tidak membentuk satu pengertian yang utuh. Kebenaran yang setengah-setengah sama dengan membunuh. Itu yang dilakukan oleh Doeg. Berhati-hatilah saudara. Aku ngomong benar kok, tapi separuh, sebagian, sedikit. Sama dengan menipu, sama dengan membunuh, sama dengan memukul. Sementara untuk Saul, Raja Saul ini saudara, ia tidak benar-benar melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat. Dia melakukan sebagian. Kalau Doeg tadi menyampaikan kebenaran sebagian, Saul melakukan sebagian dari hukum Tuhan. Tidak menempatkan Doeg sebagai saksi yang dimaksud oleh hukum Taurat. Pokoknya lihat jadi saksi. Enggak begitu saudara. Doeg ini justru ditempatkan Saul lebih ke arah mata-mata bagi dirinya. Bukan saksi yang benar, mata-mata bagi dirinya. Buktinya di mana? Ulangan 17 ayat 6. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Jelas ya saudara? Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah ia dihukum mati. Saul jahat. Keterangan cuma 1 orang, lalu pembunuhan dilakukan, penghukuman dilakukan. Itu karena cuma sebagian yang cocok dengan dirinya dilakukan, yang tidak cocok tidak dilakukan. Sangat berbahaya. Saudara-saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita supaya kita bertindak berhati-hati menurut hukum. Jangan setengah-setengah ataupun menyampaikan kebenaran setengah, melakukan hukum itu cuma setengah-setengah. Itu jahat. Jangan setengah-setengah. Seorang saksi itu beda dengan seorang mata-mata. Kalau seorang mata-mata itu untuk kepentingan orang yang menyuruhnya. Kalau seorang saksi mata dia berdiri di atas kebenaran. Seorang saksi mata yang mengatakan seperti Doeg tadi, setengah kebenaran sama artinya ia sudah menghukum, membunuh, mengeksekusi. Tuhan kiranya jauhkan kejahatan itu dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan Mazmur 52 ini untuk melihat bagaimana hukum itu direkayasa, hukum itu hanya dibaca sebagian, diterima kebenarannya sebagian, bahkan ketika kami menyampaikan kebenaran sebagian sama dengan sudah menghukum, sudah membunuh. Oh Tuhan ampuni, jangan kami terjebak di dalam perbuatan jahat, jangan kami sampai mengambil bagian di dalamnya. Tuhan jauhkan kami, lepaskan kami daripada yang jahat. Pada hari ini Tuhan akan dilaksanakan gladi kotor untuk pemberkatan Novando dan Yohana pukul 18 dan pukul 19-nya nanti rapat majelis penatua membahas program komisi-komisi. Tuhan tolong kami sekalian, baik untuk gladi kotor, baik untuk rapat majelis penatua. Dua-duanya adalah pekerjaan Tuhan, berikan kami sepenuh hati untuk mengerjakannya. Kami juga mendoakan untuk persiapan perjamuan kudus pada tanggal 4 Desember yang dilayani oleh Pendeta Yafet Endro Wahyudi. Tuhan tolong jemaat-Mu untuk mempersiapkan hati, bukan dengan alasan bertengkar lalu menolak perjamuan. Kiranya Tuhan tolong gereja-Mu, tolonglah jemaat-Mu. Kami terus menyerahkan bangsa negara kami, bahkan kota Banyuwangi, di mana COVID saat ini sedang melambung tinggi. Sudah mulai banyak korban, banyak pasien, rumah sakit mulai penuh. Oh Tuhan, Engkau tolong supaya kami tidak teledor di dalam menjaga protokol kesehatan. Tuhan tolong pemerintah untuk sigap mengatasinya. Kami juga mendoakan untuk program misi ke Nganjuk dan NTB. Tuhan tolong sehingga dapat diatur dengan baik dan jemaat Tuhan yang terlibat di sana benar-benar memiliki hati misi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Secara khusus hari ini mendoakan untuk pengurus remaja Marcelo, Jocelyn, Michael. Tuhan Engkau tolong
supaya mereka dapat mengeksplor, supaya kerohanian mereka dapat bertumbuh, mereka mencintai Tuhan dan beribadah melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.